Baik, kita mulai ya kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita akan bahas dulu ya tugas di pertemuan yang lalu tentang WACC. Tugasnya ada di classroom, ya. Soalnya cuma ada satu ya. Nah ini tugasnya PT Bahana ya. Silakan kita bagi dua aja ya. Yang pertama biaya modal individual, oke. Terus yang kedua ngitung, ada 3 berarti ya. Pertama ngitung KB, yang kedua ngitung KE, dan yang ketiga ngitung WACC. Oke, salsa yang KB dulu salsa. Dibaca dulu salsa. Ada salsa? Ada Bapak, boleh Abel dulu nggak? Boleh. Mau nge-restart tetap dulu. Abel, silakan. Yang KD ya Pak? Iya, tapi baca dulu soalnya. Oh iya. Pada tahun 2014, PT Bahana beroperasi dengan modal sebesar 500 juta yang diperoleh dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, obligasi 200 juta. Obligasi yang dikeluarkan ini mempunyai nilai nominal 100.000 per lembar dengan bunga 10% per tahun dan berjangka waktu 4 tahun. Diperkirakan obligasi laku dijual dengan harga 95.000 per lembar. Pajak 40%. Lalu poin kedua, saham biasa 300 juta. Saham ini diperkirakan mempunyai harga jual 7.500 per lembar dan memberikan dividen per lembar 2.000 dengan pertumbuhan dividen 4%. Lalu mencari KD-nya, Pak. Pertanyaannya apa? Yang pertama, biaya modal individual. Pertanyaan kedua, biaya modal rata-rata tertimbang. Oke, silakan. Individual itu berarti yang obligasi, terus yang saham biasa. Kamu yang obligasi atau KB ya. Silakan. Dari yang KD-nya dulu ya, Pak. Itu aja dulu. Nanti yang KE-nya sama ya. Yang pertama, rumusnya KD. Ini gimana, Pak? Disebutin aja. Ya. Apa share screen? Oh, share screen boleh ya kalau ada di itu. Silakan. Enter, saya belum allow. Nah, mangga. Ada, Pak? Ada, silakan. Pertama ini nyari KD, rumusnya D plus dalam kurung N dikurangi N0 dibagi N. Per N ditambah N0 dibagi 2. Jadi ini di sini. D-nya 10.000 itu karena dari 100.000 dikali 10%. Ditambah N-nya 100.000 dikurangi N0 yang 95.000
dibagi 4 tahun. Per N-nya 100.000 ditambah N0-nya 95.000 dibagi 2. Jadi 11.250 dibagi 97.500 sama dengan 11,54%. Itu buat KD-nya. Sebentar. Terus ya lanjut dulu, silakan. Lalu karena ada tingkat pajak, jadi rumusnya KI sama dengan KD dalam kurung 1 dikurangi T. Ini dari yang KD yang 11,54% dikali dalam kurung 1 dikurangi pajaknya yang 40%. Jadi 6,92%. Oke. Nah, gimana ya enaknya ya? Kamu stop share screen dulu deh. Oke, jadi dulu saya juga ngerjain soal ini kayak gitu ya, karena di internet juga cara ngitung C itu dikalikan ya. Tapi ternyata ketika saya lihat di modul lain, ya modulnya Bu Nunung, koordinator, itu beda cara ngerjainnya. Kita akan lihat nih cara ngerjainnya itu seperti ini ya. Share screen ini. Oke. Seperti biasa ya, sebelah kiri soalnya. Kita kecilin deh. Sebelah kanan jawabannya ya. Oke, pertama kita lihat ya. Modal itu komposisinya itu kan total modal ya. Total modal itu 500 juta. Kan? Berarti obligasi 200 juta. Kemudian saham biasa 300 juta. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin proporsi gitu. Kalau kita ngomong porsi berarti obligasi itu sama dengan 200 dibagi 500 ya. Alias 40%. Berarti yang saham biasa itu didapat dari 300 dibagi 500, 60%. Ini struktur modalnya ya. Ini struktur modalnya. Jadi struktur modalnya itu 40% obligasi. Cara ngitungnya tadi ya, 200 juta dibagi total modal. 200 juta dibagi 500 juta. Terus untuk saham biasa ya sisanya. Atau kalau mau dihitung 300 juta dibagi 500 juta. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui di dalam soal. Di situ ada M. M-nya itu 100.000 ya. Atau nilai nominal. Kemudian per lembar dengan bunga 10%. Nah, itu C sebenarnya. Langsung C. 10%. Atau kita mau koma juga boleh ya, langsung kita hitung 0,1 ya. Atau 10%.
Terus jangka waktu itu N 4 ya. Kemudian obligasi laku dijual dengan harga 95.000 itu PB. 95.000. Kemudian KB. Nah, ini yang kita akan hitung. Jadi ini yang diketahuinya ya. Nah, sekarang jawabnya. Jawabnya itu rumusnya tuh agak berbeda ya. Karena kalau kalian lihat di di slide ya. Di slide halaman atau slide yang ke 1, 2, 3, 4. Keempat ya. Itu rumus KB itu sama dengan CT ditambah M dikurangi PB dibagi N. Gitu ya. Terus kalau kita perlihatkan aja ya biar jelas. Manajemen ke matematika lagi, manajemen keuangan. Nah, ini rumusnya ya. Yang ada di slide. KB sama dengan CT ditambah M kurangi PB dibagi N. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang kita hitung itu M dulu dikurangi PB. Baru dibagikan N. Gitu. Padahal harusnya rumusnya itu CT ditambah M dikurangi PB dibagi N. Gitu ya. Jadi rumusnya itu harusnya C ditambah M dikurang PB dibagi N. Gitu. Bawahnya baru sama ya, M tambah PB dibagi lagi 2. Gitu. Soalnya saya kemarin ngitung malam jawabannya beda padahal rumusnya sama. Ternyata si soalnya yang beda. Si kurungnya yang beda. Nah, ini rumus yang ada di modul ya. Nah, yang benar itu rumus yang bawah yang kita pakai. Gitu. Ini beda beda ininya ya, tapi sama aja sebenarnya. Nah, ini rumusnya sebelah bawah ya. Beda notasinya. Jadi beda di bagian tengahnya ya. Bagian tengahnya itu harusnya M dikurangi PB dibagikan N. Gitu.
Oke, sekarang kita masukkan. C-nya 0,1. Kalau di sini mah I ya. Ditambah M 100.000 dikurangi PB. PB-nya 95.000 dibagi N. N-nya adalah 4. Dibagi sekarang ke bawah M. M-nya 100.000 ditambah PB 95.000 dibagi 2. Baru dikali dengan 100 biar nanti hasilnya persentasi. Apa yang salah? Nah, ini hasilnya. $78,21. Oke. Sekali lagi, cara ngitungnya NB dibagi N dulu ya. NB dibagi N dulu. Jadi C ditambah M dikurangi PB dibagi N. Dibagi M tambah PB bagi 2 kali 100. Atau kalau kita mau ini ya, mau tuliskan di sini C-nya berapa? 0,1 ditambah M-nya berapa? 100.000 ya. Dikurangi PB-nya berapa? 95.000. 95.000 dibagi itu titik 2 ya, dibagi N. N-nya 4. Itu yang atas. Yang bawahnya M-nya berapa? 100.000 ditambah 95.000 dibagi 2. Yang atas hasilnya berapa? Mana lainnya?
Yang atas hasilnya berapa? $76.250. 76.250. 250. Oke, yang bawah berapa? 97.500. 97.500. Kalau dibagi hasilnya berapa? Sama nggak? 78,21. Sama, Pak. Sama ya. Nah, gitu ya. Cara ngitungnya ya kalau kita mau dirinciin. KB sama dengan 8,21. Nah, itu apa namanya? Untuk yang individual yang obligasi. Silakan, ada yang mau tanya? Bapak maaf, tadi connecting kalau yang C-nya itu 0,1 dari mana? 0,1 ini kan 10% ya. C itu 10%. 10% itu kan 0,1. Baik, terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang saham biasa ya. Saham biasa mah gampang ya. KE. Ada yang mau? Tadi saya harus siapa nih? 955. Salsa ya. Iya, Pak. Silakan. Kalau yang buat saham biasa itu rumusnya KE sama dengan kurung buka D1 ditambah P0 kurung tutup ditambah G. Terus? Jadi KE sama dengan 2000 D1-nya 2000 ditambah P0-nya itu 7.500 ditambah G-nya 4%. Jadi sama dengan 26,67% atau 0,2667 ditambah 4% atau 0,004. Hasilnya itu 0,3067 atau 30,67%. Oke. Betul ya. Nah, itu baru betul. Berarti yang kita ketahui ya di soal saham itu mempunyai harga jual sebesar 7.500, berarti P0 ya. P0 apa PO ya? PO ya.
7.500 per lembar dan memberikan dividen per lembar 2.000, berarti DO 2.000 dengan pertumbuhan dividen 4%, 3 ya, 4%. Rumusnya KE berarti menjawab ya. Rumusnya KE apa? Salsa. KE sama dengan D1 ditambah PO ditambah G. D1 Kurung buka D1 ditambah PO. Oh, ini ada. Ini saya dapat ya. Nah, ini rumusnya. Terus kita tinggal masukkan saja. KE-nya itu D1-nya berarti berapa? 2.500 ya? 2000. 2.000 dibagi 7.500 ditambah 4% gitu. Ya, Pak. Ini hasilnya 31% ya. Atau kalau mau dikomain segini. 30,67%. Bapak mau nanya. Ya. Kalau yang KB itu tuh cuman gitu doang atau ditambah perhitungan yang setelah pajak? Cuman gini aja. Kalau yang di internet mah dikaliin pajak lagi ya. Ya, jadi jawabannya tuh ada 2 yang sebelum pajak sama sesudah pajak. Iya, soalnya itu mah untuk ngitung WACC kedua berarti ya. Kalau ini WACC aja yang sekarang gitu. Nah, itu jawaban untuk KE ya, 30,67%. Silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita masuk ke bagian B. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Silakan. Ada yang mau coba? Abela, silakan. WACC. Iya. Rumusnya
WACC sama dengan dalam kurung WD dikali KD ditambah dalam kurung WS dikali KE. WD-nya yang tadi 40% Pak dari obligasi dibagi modal kali 100 dikali, kan WD-nya 40% dikali 78,21% yang tadi ditambah 60% dikali 30,67% sama dengan 0,40 sama dengan 0,31284 ditambah 0,18402. Jadi hasilnya 0,4968 atau sama dengan 49,69%. Begitu, Pak. Kita masukin rumusnya. Ini rumus WACC ya. WD itu apa? Persentase hutang dari modal. Tadi udah ya, 40%. Dikali KD. KD-nya tadi berapa ya? 78% ya. Nah, berarti tadi jawabannya ini harus pakai I dulu ya buat dapet pakai T dulu ya. Udah kita hitung dulu ya. Ini kita memperhitungkan pajak. Caranya KB dikali 1 dikurangi T. Jadi KD sama dengan KB dikali 1 dikurangi T. T-nya berapa? Kok nggak ada? Misalkan T-nya di sini deh. T-nya di situ. Jadi dikali 46,92. Ditambah WP kali KPS. Karena nggak ada saham preferen berarti nggak pakai WP. Dan KPS berarti langsung ke WS dikali dengan KE. WS itu apa? WS itu persentase saham biasa. Berarti 60% dikali KE. KE-nya berapa? 30,67. Nah, gitu.
Hasilnya berapa? 40% dikali 46,92 ditambah 60% dikali 30,67. Hasilnya 37,17. Ntar, kok beda? Tapi aku sama kayak Bapak. 37,17% ya. 40% dikali 46,92. 4692 dapat dari KB dikali 1 kurangi T. T-nya itu 40%. Kok beda sama saya yang hitung kemarin? Kalau kita ini gimana nih? Sama dengan ini jangan B29 deh. Ini dikalinya 78,21 dikali 1 dikurangi 40%. Hasilnya sama, 37,17. Udah benar ya cara ngitungnya ya? Apa yang salah ya? Kalau di sini jawabannya 18,95. Selisih 18%. Apa gara-gara ini jangan pakai persen?
Ya, betul. Itu ternyata masalahnya. Masalahnya adalah KB itu kan udah dikali 100 ya, jadi udah nggak pakai persen. Itu yang pertama. Yang kedua, KD juga tidak ada persennya. Kalau KE baru ada persennya. Ya. Ini kita kasih tanda nih. KB tidak ada persen. Ini juga sama. Tidak ada persen. Ini juga tidak ada persen. Kalau ini baru ada persen. Jadi hasilnya 18,95. Silakan. Yang mau bertanya. Oh, ini jawabannya. Nah, gitu berarti. Ada yang mau tanya? Bapak, tapi kalau WACC-nya persen nggak hasilnya? Kalau WACC-nya persen nggak hasilnya? Enggak. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, sambil kalian istirahat dulu ya. Lumayan ya. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang struktur modal. Silakan dipersiapkan. Jawaban. Oke. Kita masuk ke materi baru ya. Struktur modal dan leverage. Struktur modal itu
seperti yang pertemuan lalu kita bahas. Modal itu ada banyak komponennya. Bisa dari modal sendiri, bisa dari utang, bisa juga dari saham. Kalau misalkan struktur modal yang optimal, bagaimana? Nah, kita combine atau kita mix antara utang, kemudian saham, baik itu saham preferen dan saham biasa. Gitu. Kenapa tidak memasukkan modal sendiri? Ya, karena modal sendiri itu terbatas. Kalau kita sudah punya nama perusahaannya, kita biarkan orang lain atau investor yang membiayai kegiatan usaha kita. Makanya, kalau kalian perhatikan di sini, yang dimaksud struktur modal itu hanya dua. Yang pertama utang, yang kedua saham. Kalau saham dibagi dua lagi ya, kalian udah tahu. Saham istimewa atau preferen dan saham biasa. Nah, struktur modal yang optimal itu yang seperti apa? Ini kriterianya, yaitu yang memaksimumkan harga saham. Jadi kalau harga sahamnya maksimum, otomatis EPS-nya juga yang maksimum atau tertinggi. Kita lihat contoh. Di sini ada sebuah perusahaan yang menghadapi situasi sebagai berikut. EBIT 8 juta, pajaknya 50%, utang 4 juta, KB-nya 12%, udah langsung dihitungin. KE-nya 10% udah langsung dihitungin. Kemudian jumlah lembar saham yang beredar itu N0 sama dengan 1 juta dengan parnya adalah 10. Asumsinya semua laba dibayarkan sebagai dividen. Bagaimana cara menjawabnya? Kita hitung dulu earning after tax. Caranya EBIT dikurangi dengan interest, yaitu 12% kali 4 juta. 12% itu KB, 4 juta itu adalah hutang. Dapat namanya EBT atau earning before tax. Dikurangi tax 50%, dapat earning after tax 3.760.000. Jadi EPS-nya tinggal dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, yaitu 3.760.000 dibagi dengan 1 juta. Hasilnya 3,76. Jadi harga sahamnya 37,6. Didapat dari 3,76 EPS dibagi dengan 0,10. Apa itu 0,10? KE.
Pak, Assalamualaikum. Pak, maaf saya izin keluar sebentar ya, adik saya di sekolah hilang. Tadi siapa yang hilang? Adiknya siapa? Indriani, Pak. Indri, Pak. Aduh, kasihan kok bisa sampai hilang gitu. Kalian kok ketawa sih? Itu kan musibah, ya ampun, parah. Nggak, maksudnya kok bisa hilang ya? Ya mudah-mudahan segera diketemukan lah. Mainnya kemana gitu? Ke ini gitu, ke PVJ. Oke. Biasanya yang suka hilang mah ini ya, yang udah deket terus hilang biasanya. Terus udah nggak ada kabar, ujung-ujung jadian aja sama yang lain gitu. Ya Rifki ya, si Rifki biasanya cowoknya suka hilang. Oke, lanjut ya. Tadi ada telepon dari Bang. Teleponnya berkali-kali, jadi kayaknya penting gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita dapat PO ya. Tadi 0,10 itu dari KE. Gitu. Nah, sekarang perusahaan itu, nah ini kan kondisi pertama ya. Ini kondisinya seperti ini. Kondisinya sekarang perusahaan itu mau nambah hutang. Nah, nambah hutang kan genep juta nih. Oke, nggak apa-apa ya. Nambah hutang 6 juta, sehingga totalnya menjadi 10 juta. Kenapa 10 juta? Kan 4 juta itu hutang pertama, betul? Hutang kedua 6 juta, jadi total 10 juta. Oke, di situ ya. Ini saya kelambatan apa lambat banget ya? Asal launan pisan. Takut sakit kepalanya, jadi agak pelan-pelan gitu saya teh ceritanya. Ya, itu 10 juta dapat dari 4 juta dari yang pertama. Ya.
Maksudnya hutang pertama, ya. Yang kedua 6 juta jadi 10 juta. Dan menggunakan utang yang baru tersebut untuk membeli kembali dan melunasi sebagian sahamnya. Ini bukan gali lubang tutup lubang ya, beda lagi ya. Beda ini. Beda apa? Instrumen. Melunasi sebagian sahamnya sesuai harga yang berlaku saat ini. Suku bunga atas utang 10%. Dan biaya ekuitasnya akan naik dari 10% menjadi 12%. EBIT akan tetap konstan. Apakah struktur modal dipertahankan? Nah, tadi ya, di awal dibilangin kalau misalkan struktur modal yang optimal itu yang paling tinggi EPS-nya. Nah, sekarang kita hitung lagi berapa EPS-nya gitu ya. Nah, sekarang hitung lagi EBT. EBIT, sorry, EAT, sorry. Hitung lagi EAT. EAT-nya 3.460.000. Dari mana? 8 juta. 8 juta itu EBIT-nya nggak berubah. Kemudian interest-nya yang lama 12% kali 4 juta. Itu dari soal yang pertama ya. Kondisi yang pertama. Kemudian yang baru 10% dikalinya 6 juta. Dapat EBT. Pajaknya tetap 50%, jadi earning after tax-nya 3.460.000. Nah, sekarang untuk menghitung berapa jumlah saham yang ditebus gitu adalah 6 juta. Kan tadi keterangannya menggunakan utang yang baru tersebut untuk melunasi sebagian sahamnya sesuai harga yang berlaku saat ini. Gitu. Tadi harga sahamnya itu 37,6 ya. Nih. Harga sahamnya kan 37,6. Berarti dapat berapa kalau kita punya uang 6 juta? Ngerti nggak ya kira-kira? Pelan-pelan ya. Adisti gimana? Bisa fokus? Jadi berapa saham yang bisa kita tebus? Uang kita berapa? 6 juta. Harga sahamnya 37,6. Jadi yang bisa kita tebus yaitu sebanyak 159.574. Kenapa di buletinnya ke bawah? Ya karena saham itu nggak ada yang 0,4 lembar. Meskipun 0,9 lembar ya dihitungnya ke bawah gitu. Ya, sama kayak manusia. Ada nggak manusia 2,8? Nggak ada kan? Pasti hitungnya 2. Meskipun 2,9 kan hasilnya. Gitu. Jadi jumlah lembar saham yang sekarang beredar itu adalah 1 juta yang beredar pertama. Ya, ini ada di soal. Dikurangi yang sudah kita beli dengan pinjaman yang kedua tadi. Jadi sisanya 840, 426 lembar. Jadi EPS yang barunya adalah 3.460.000 dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi 4,117. Kita hitung harga sahamnya 34,3. Nah, ini optimal atau tidak? Coba Dea Erpita, gimana kesimpulannya Dea? Kalau beli apa sih? Kalau yang EPS yang baru itu tidak optimal, Pak. Kenapa? Karena harga sahamnya lebih besar, harga sahamnya lebih kecil. Ya betul ya, jadi ini tidak optimal karena yang pertama berapa? 37,6, yang kedua 34,31. Ya, 37,6. Jadi malah minjem 6 juta terus apa namanya? Terus apa tadi tuh? Terus dibeliin saham malah jadi kecil EPS-nya.
Gitu. Oke. Contoh yang kedua. Wah, ini mah lebih singkat ya. EBIT 4 juta, pajak 35, utang 2 juta. Ini kemudian KB 10, KE 15, jumlah saham yang berbeda 600.000, panah 10. Dibayarkan dividen. Nambah jadi 10 juta. Kemudian apakah dipertahankan? Nah, ini jawabannya EBIT 4 juta. Ini yang pertama ya, kondisi yang pertama. PO-nya 27,44. Kemudian yang kedua 35,2. Gitu. Gampang ya. Oke, latihan ya. Ini saya mau ganti soalnya. Atau kita bahas yang ini kayaknya nggak usah ya. Udah 2 kali sama persis soalnya ini. Silakan, yang mau tanya boleh ya. EBIT-nya kita ganti jadi 10 juta ya. Pajaknya kita ganti jadi 25%. Ini kayaknya 10 juta. Pajaknya jadi 25%. Utangnya jadi 4 juta. KB-nya kita pertahanin, jumlah lembar sahamnya kita pertahanin. Terus di sini ya, biar satu slide, nambah hutangnya 6 juta ya. Terus suku bunga utang 9%. Terus biaya ekuitasnya 15% menjadi 17%. Nggak berubah ya. Nah ini. Silakan. Bentar, tadi teh yang dapat poin teh Abela 1 kali ya? Ya, Pak.
Tasya 2 kali gitu. Apa salsa sih? Salsa ya? Salsa, Pak, sekali. Oh, salsa sekali juga. Perasaan udah 3 orang tadi deh. Iya, tadi saya Pak 2 kali. Siapa? Abela. Abela yang 2 kali ya. Oke. Tadi kok kehapus aneh. Oke. Sekarang yang baru jam 10.38. Berarti 37. 37 Dea dulu nih. Dea apa nih? Dea doang. Gimana Dea? Buat earning per share-nya, EBIT sama dengan 10 juta, interest sama dengan 400, EBT-nya jadi 9.600.000 dikurangi pajak 2.400.000 didapat EAT 7.200.000. Terus EPS-nya 7.200.000 dibagi 600.000 sama dengan 12. Terus harga sahamnya 12 dibagi 15% sama dengan 80. Oke, pelan-pelan. Berarti kondisi pertama dulu ya. Kondisi ke-1. EBIT-nya berapa? EBIT-nya 10 juta. 10 juta. Terus interest-nya? Dikurangi interest 400.000 dari 4 juta dikali 10%. Berapa? 400.000. 400.000. Dapat EBT ya. EBT-nya berapa? 9.600.000. Terus tax-nya berapa persen? Dikurangi sama pajak 25%. Berapa? 25% jadi 2.400.000 dari 9.600.000 dikali 25%. Berarti EAT-nya berapa? EAT 1.200.000. 1.200.000. 7.200.000. 7 juta, Pak. Ya, maaf. Terus berapa EPS-nya? EPS-nya 7.200.000 dibagi 600.000 hasilnya 12. 600.000 itu apa? 600.000 itu jumlah saham yang beredarnya. Oke, terus harga sahamnya P0? 12 dibagi 15%. Berapa? 80. 80. Oke, sekarang kondisi yang kedua. Ketika mau nambah pinjaman. EBIT-nya tetap ya 10 juta. 10 juta. Terus interest-nya berarti ada 2 ya? Iya, yang lama sama yang baru. Yang lama 400.000 ya? Iya. Yang baru berapa? 540 dari 9% dikali 6 juta. Oke. Terus EBT-nya berapa? EBT-nya jadi 9.060.000. Terus tax? Pajaknya 2.265.000. 2.265.000. EAT-nya berapa? EAT-nya jadi 6.795.000. Terus jumlah saham yang ditebusnya. Oh iya ya, yang dibayar ya. Ya
Saham dibeli lagi ya. Saham dibeli lagi. Berapa? 6 juta dibagi 80 sama dengan 75.000. Kenapa? Oh ya 6 juta benar ya. 6 juta dibagi 80 ya? Dibagi harga Berapa? Dibagi berapa? dibagi 80. Ya. Berapa? 75.000. 75.000. Berarti jumlah saham beredar gimana cara ngitungnya? Saham yang beredarnya 6 juta ya? Bukan 6 juta. Berapa jumlah saham yang beredarnya sekarang? 600.000 dikurang 75.000. Berapa? 525.000. Oke. Terus EPS yang baru. EPS yang barunya 6.795.000 dibagi 525.000. Berapa? Hasilnya 12,943. Harganya? Harga sahamnya 12,943 dibagi 17%. Dibagi apa dikali? Dibagi. Berapa? 76,13. Jadi terima apa enggak? Optimal apa enggak? Kesimpulannya? Enggak optimal karena kesimpulannya tidak optimal karena kondisi yang baru lebih kecil. Tidak optimal. Berarti P0 ke 1 berapa tadi? 80. P0 ke 2 76,13. 76,13. Gampang. Siapa kamu teh Dea? Dea teh kelas ini cuma 1. Kelas sebelah ada 2, jadi ada 3, satu angkatan. Silakan, ada yang mau tanya? Bapak maaf, itu yang PO, KE-nya itu berapa Pak? Yang 12,9 dibagi berapa? 12. Maksudnya Yang paling, yang kondisi baru. kondisi 9. Kenapa? Yaitu 12,94 dibagi berapa itu Pak? Dibagi berapa gitu ya? Dea lupa, 17% ya? Iya, Pak, 17%. Iya. Tulisan saya sendiri kok nggak kebaca. Lagi ya, lagi. Lagi ya, biar rame. Kok gak ini terus ya? Ditolak terus ya? Coba kita bikin yang nggak ditolak ya.
EBIT-nya jadi 14 juta. T-nya 25%. Hutangnya misalkan 1 juta ya. KB sama KE-nya kita nggak ubah. Atau KB-nya kita ubah. KE-nya diubah. KE-nya ubah jadi 12,5%. Jumlah lembar saham yang beredar jadi 500.000. Terus tambah hutang tambah hutangnya 2 juta. Suku bunganya itu 8%. Satu lagi biaya ekuitas. Biaya ekuitasnya nggak berubah ya, 17%. Silahkan. Hah, siapa ya? 10.50 berarti. Sekarang kan 51. Vika 10.50. Ya, Vika. EBIT-nya kan 14 juta. Terus interest-nya 100, jadi dikurang 13.900.000. Kita bikin kondisi ke 1 dulu gitu ya. EBIT-nya berapa? 14 juta. 14 juta. Terus? Interest ya? Ya. Berapa interestnya? 100.000. Dari mana? Dari 10% dikali 1 juta. Terus dapat apa? Terus dapat EBT-nya 13.900.000. Terus? Apalagi? Teksnya dari
dikali 13.900.000. Hasilnya 3.475.000. Hasilnya berapa? 3.475.000. Oke. Terus dapat apa? Dapat EAT-nya 10.425.000. Terus EPS-nya 20,85, P0-nya 166,8. cara ngitung EPS gimana? Itu dari yang EAT dibagi 500.000. Jadi EAT dibagi jumlah saham beredar gitu ya? Ya, EAT-nya 10.425. Saham beredarnya berapa? saham beredarnya 500.000. Oke. Berapa EPS-nya? 20,58. 20,58. 85, Pak. Salah. Hah? 20,85. Terus P0 gimana cara ngitungnya? P0 dari EPS dibagi KE-nya 12,5%. EPS dibagi dengan KE. EPS-nya 20,85, KE-nya berapa? KE-nya 12,5%. Hasilnya 166,8. Oke. Ini kondisi pertama. Sekarang kondisi kedua. Apa dulu? EBIT-nya 14. Terus interest lamanya 100.000. Yang baru berapa? 160. Dari mana? Dari 2 juta dikali 8%. Hasilnya 160. berapa? EBT-nya jadi 13.740.000. Teksnya berapa? Teksnya 3.435.000. EBIT-nya 10.305.000. terus Pas saat yang ditebus utang itu P0-nya 11.990. cara ngitungnya gimana? Yang tadi 166,8 dibagi sama utangnya 2 juta. Gimana ulangi? Yang tadi P0 itu Pak dibagi sama utangnya yang jadi 2 juta. Saham yang ditebus 2 juta dibagi 2 juta dibagi saham yang 166,8. Jadi apa rumusnya saham yang ditebus itu?
utangnya ya. Iya. Utang baru dibagi P0 kondisi ke 1 gitu. Ya. Barunya berapa? Apa, Pak? Utangnya berapa? 2 juta dibagi sama 166,8. Hasilnya 11.990. 11.950 lembar. 90. Apa? 990, Pak. Gitu. 11.990. Oh. Terus apa lagi? Jumlah lembar saham yang beredar Berapa? 488,10. Rumusnya gimana? Itu dari yang 500.000 dikurang sama 11.990. 500.000 itu apa? Yang awal yang N0-nya. Saham beredar dikurangi saham ditebus gitu ya. Iya. Saham beredarnya berapa tadi? 500.000. Yang ditebus 11.990. di berapa? 488 10.000. 488 10. Itu. 488 10. Ya. Terus OPS. Ya. 21,116. Dari mana? Itu dari yang 10.305.000 dibagi sama 488,10. Hasilnya 21,116. P0-nya berapa? 124,21. Dari mana? Dari 21,116 dikali 17%. Dikali apa dibagi? Iya, Pak, dibagi. Hasilnya 124,21. kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gimana? Optimal apa enggak? Enggak. Tidak optimal ya. Ini kondisi yang kedua. Ini PO yang pertama, ini PO yang kedua. Kamu namanya siapa tadi? Lupa. Vika ya? Iya, Pak.
Silakan, ada yang mau tanya dulu? Gampang ya. Kita sekarang lanjut ke enak sekali. Oke. Materinya sampai di situ ternyata ya. Gampang ternyata ya. Oke, sekarang kita kuis ya. Ntar jangan dulu kuis ya. Struktur modal, berikutnya kebijakan dividen. Pertemuan 13, kebijakan dividen. 14, kuis, oh iya. Kalau itu tugas aja ya. Tugasnya ditulis ya. Boleh langsung dikerjakan, boleh nanti juga nggak apa-apa.
Udah siap? Soalnya cuma 2 kok. Kayak tadi lagi sih soalnya nggak susah. Pertama, mana sih? Kok hilang lagi? Di tahun 2017, perusahaan memiliki situasi sebagai berikut. EBIT-nya 25 juta. KB 14%. KE 10%. Utang 10 juta. Pajak 25%. Bisa diulangin. Yang mana? EBIT 25 juta, KB 14%, KE 10%, hutang 10 juta, kemudian pajak 25%, kemudian saham 2 juta. Saham beredar 2 juta lembar. ...2018. Tadi kan 2017 ya. Tahun 2018 menghadapi situasi sebagai berikut. KB-nya 10%, KE-nya 13%, utangnya 6 juta. Dah. Berarti yang nggak disebutin nggak berubah. Pak, maaf. Tadi KB-nya 10%, KE-nya 13% ya, Pak? Ya. Kalau utangnya tadi teh berapa, Pak? Maaf. 6 juta. Jangan lupa kesimpulan. Optimal atau nggak optimal beserta alasannya. Soal kedua. Sebuah perusahaan menghadapi situasi sebagai berikut di tahun 2017. EBIT-nya
20 juta, KB 11%, KE 13%, hutang 10 juta, pajak 35%, saham beredar 600.000 lembar. Situasi tahun 2018. Hutang 5 juta. Hutang 5 juta. Yang lainnya sama. Gampang ya? Bapak, maaf boleh diulang, Pak. Yang KB, KE, sama pajaknya. Soal keberapa? Yang kedua. KB-nya 11%, KE-nya 13%. Pajaknya 35, Pak. Pajaknya 35%. Oke, Pak. Bapak berarti KB sama KE yang 2018-nya sama kayak soal sebelumnya? Bukan soal sebelumnya, tahun 2017, soal kedua ya. Oh iya. Ada lagi? Oke. Silakan nanti dikerjakan, boleh sekarang, boleh nanti. Ada yang ikut nanti siang? Apa ada kelas? Kalau kelas ini ada kelas ya siang, Mei? Bapak, aku tuh udah nyoba daftar, tapi harus download dulu aplikasi itu, Pak. Aplikasi apa? Apa ya kemarin teh kan Microsoft Teams. ke WA dulu. Aku teh ngehubung ke WA terus dari WA-nya katanya kayak disuruh aplikasi gitu. Jadi bingung aku daftarnya gimana. Enggak, daftarnya tinggal itu aja. Tinggal ngisi form aja. Soalnya sekarang pakainya Zoom bukan Microsoft Teams, jadi nggak perlu ada yang diinstal. Gitu. Iya. Saya lihat di sini. Ya kalau misalkan kalian bisa ikut aja ya. Ada lumayan tuh. Dari jam 1 sampai jam 4 yang tadinya dari pagi sampai sore, jadi siang doang sampai sore. Ya. Saya moderator yang ke-1, jadi sekitar jam 1:30-an lah. Ada Pak Rektor juga. Ya, saya mau siap-siap dulu buat nanti siang. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.